Pemirsa, arus lalu lintas mudik Lebaran mulai meningkat di wilayah Jawa Timur. Untuk mendukung kelancaran tradisi Lebaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melakukan pembersihan sampah dan tanaman liar di badan sungai. Kegiatan respon cepat telusur Banyu ini sekaligus memperingati Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret hari ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Pojok Pitu. Jangan lupa untuk ramaikan dan juga datang dalam Kampung Ramadan JTV yang hadir di Parkir Timur Gor Sidoarjo, yang hadir sampai dengan besok 23 Maret 2025 karena akan ada banyak hiburan dan hadiah menarik. Saya Tania Nadita pamit undur diri, selamat malam dan salam JTV 100% Jawa Timur. Menjelang musim arus mudik Lebaran, curah hujan di seluruh Jawa Timur masih cukup tinggi, sehingga potensi banjir dan luapan sungai ditemukan di sejumlah daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, didampingi anggota Komisi D DPRD Jatim, Agung Mulyono, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim, Bayu Triaksoro, dan Kepala BPBD Jatim, meninjau langsung luapan di Kecamatan Melandingan dan Kendit Situbondo. Pemprov Jatim bersama Pemkab Kabupaten dan Kota berupaya mengurangi potensi banjir dan dampaknya bagi masyarakat, terutama menjelang arus mudik Lebaran tahun 2025. Di antaranya dengan melakukan pembersihan sampah dan tanaman liar yang menghalangi kelancaran aliran air sungai. Di antaranya dilakukan di daerah irigasi Arjasa dan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Pembersihan sampah dan pembersihan pohon bambu dilakukan untuk melancarkan aliran air. Sedangkan upaya perbaikan tanggul sungai dilakukan di wilayah Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo. Banjir bandang di Melandingan menyebabkan tanggul sungai tergerus, sehingga banjir berpotensi terulang kembali. Kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Kabupaten Jember, di antaranya di Kecamatan Jelbuk dan Pakusari. Para pekarya dan penjaga pintu air melakukan pembersihan sampah dan pepohonan liar untuk mencegah adanya sumbatan sehingga air sungai dapat mengalir dengan lancar. Petugas Quick Respon Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sempat mengerahkan mobil off-road untuk menarik tonggak bambu yang menghalangi aliran air di Kecamatan Pakusari. Dalam rangka cuti Lebaran bersama, kami Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur sudah melakukan langkah-langkah untuk bersih-bersih sungai dengan quick respon, yaitu bersih-bersih sungai terkait sampah, tumbuh-tumbuhan, sehingga semuanya air menjadi lancar dan baik. Namun kami dari pemerintah juga berharap untuk hati-hati dan waspada terkait musim penghujan. Tolong himbauan dari pemerintah untuk ditaati terkait musim penghujan ini. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh petugas Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk di aliran Sungai Kalicolak, Desa Panggung, Kabupaten Sampang. Sampah tersebut terbawa arus air saat banjir melanda kawasan Sampang sepekan sebelumnya. Rumpun bambu yang menghalangi aliran air juga turut dibersihkan sehingga tidak menyebabkan genangan atau banjir yang mengganggu tradisi berlebaran. Pagi ini kita membersihkan material yang menyangkut di depan pintu klep Kalicolak. Kegiatan ini sendiri berfungsi untuk memperlancar aliran air untuk dari Kalicolak ke Kali Kemuning
Selain itu juga untuk agar tidak mengganggu fungsi dari hidroklep itu sendiri. Hampir setiap banjir kita adakan kegiatan seperti ini. Jadi pasca banjir materialnya ya seperti ini banyaknya. Untuk penanganan yang kita lakukan selain membersihkan ini, kita juga lakukan edukasi ke warga. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur juga melakukan perbaikan tanggul Kali Surak sepanjang 25 meter dan tinggi 3 meter di Desa Turirejo, Lawang, Kabupaten Malang, agar Jalan Nasional Surabaya-Malang dapat berfungsi secara normal pada musim mudik Lebaran. Selain itu, upaya perbaikan pintu klep sumber kareng daerah irigasi Pakis di Desa Posangir, Kademangan, Kota Probolinggo untuk mempertahankan ketersediaan air irigasi sawah seluas 190 hektar. Petugas memasang balok kayu sambil menunggu pengganti pintu air yang rusak diterjang banjir. Pemerintah berharap masyarakat membantu menjaga infrastruktur sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air untuk irigasi pertanian. Kita memiliki anugerah musim hujan yang memberikan limpahan air untuk mengisi bendungan, embung, dan sungai. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan air tersebut agar saat musim kemarau tiba kita tetap memiliki cukup cadangan air untuk kehidupan pertanian dan berbagai aktivitas masyarakat. Mari bersama kita jaga sumber daya air demi masa depan yang lebih baik. Lestarikan air, lestarikan kehidupan. Ali Mudora dan tim liputan CTV.